Coba bayangkan ini ya, sebuah institusi yang masih ngajarin lembaran-lembaran kitab kuno dari abad pertengahan. Mm-mm. Tapi tiba-tiba mereka harus berhadapan langsung sama Gen Z yang ya Anda tahu sendirilah secara harfiah kecanduan layar gawai digital. Bener banget, tantangan beda zaman ya. Iya kan? Belum lagi, institusi ini tuh berdirinya tepat di tengah ancaman eksploitasi lingkungan. Ada hiruk-pikuk industri pertambangan persis di depan halaman mereka. Wow, itu kombinasi tekanan yang luar biasa sih. Nah, logikanya kan, institusi semacam ini tuh bakal hancur tergilas zaman, atau ya minimal kehilangan relevansinya lah di mata anak-anak muda. Betul, pasti ditinggalkan. Tapi yang terjadi di sini justru sebaliknya. Mereka tuh nggak cuma bertahan, tapi berhasil merancang semacam formula kedisiplinan yang jujur aja mungkin bisa bikin para manajer perusahaan modern gigit jari. Ya, realitas di lapangan emang seringkali menjungkir balikan asumsi kita sih. Kita kan cenderung mikir kalau institusi tradisional tuh kaku ya, atau kayak nolak zaman gitu. Kayak kolot gitu ya pandangannya. Tepat. Padahal, kalau kita lihat di balik layarnya, mekanisme adaptasi yang mereka jalankan tuh, jauh lebih kompleks, jauh lebih berani daripada sekedar pertentangan antara kuno dan modern. Dan persis disitulah kita bakal memfokuskan obrolan kita kali ini. Jadi, mari kita bedah dokumen yang jadi sumber utama penelusuran kita. Oke. Ini adalah sebuah proposal tesis dari tahun 2025, ditulis oleh Marhan, dari Pascasarjana IAIN Kendari. IAIN tuh Institut Agama Islam Negeri ya? Betul sekali. Nah, dokumen ini secara spesifik meneliti tentang kepemimpinan di sebuah pondok pesantren. Namanya Pondok Pesantren Darul Ulum Nahdlatul Watan Bima Marwah. Lokasinya di mana itu? Di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Jadi, misi kita hari ini tuh mengekstraksi rahasia dari dokumen ini. Kita mau bongkar bagaimana sosok pemimpin tradisional, yaitu seorang kiai, merancang strategi buat nanamin karakter mandiri pada generasi yang terbiasa serba instan ini. Dan yang paling penting, kita bakal menerjemahkan kenapa strategi dari ujung Sulawesi ini tuh sangat relevan buat Anda terapkan. Entah itu buat kelola tim di kantor, di organisasi, atau bahkan ngatasin masalah screen time anak-anak Anda di rumah. Nah, itu dia. Yang paling menakjubkan dari temuan tesis ini tuh, kalau menurut saya, adalah gimana kepemimpinan kiai tersebut beroperasi secara mekanis. Maksudnya mekanis gimana tuh? Gini, ini tuh bukan sekedar manajemen organisasi standar, yang bosnya ngerilis memo, ngasih perintah, terus pulang jam 5 sore, nggak gitu. Tuh ngejalanin operasinya, kita harus petain dulu dong masalah spesifik apa yang memicu strategi ini. Setuju, harus tahu dulu konteks masalahnya. Nah, dari observasi awal di dokumennya Marhan ini, ada satu dinamika yang kerasa banget nyata. Di pesantren ini aturannya tuh hitam putih. Gawai atau handphone itu dilarang keras. Titik. Dilarang total ya? Iya. Tapi, ya namanya juga anak-anak Gen Z kan? Praktiknya tuh penuh dengan fenomena kucing-kucingan. Udah bisa ditebak sih itu. Selalu aja ada santri yang diam-diam menyelundupkan handphone mereka. Karena, ya daya tarik dunia digital itu kan kuat banget ya. Dengan segala dopamin instan yang ditawarin, itu terlalu masif kalau cuma dimatikan pakai selembar kertas aturan tata tertib. Bener banget. Dan disinilah dokumen tersebut nyorotin masalah yang lebih dalam lagi. Ada yang namanya fluktuasi kedisiplinan. Fluktuasi gimana maksudnya? Jadi gini, santri-santri ini tuh bisa yang sangat tertib, khusyuk, buduk posturnya sempurna banget kalau kiainya hadir secara fisik di ruangan. Oke, wibawa kiainya jalan berarti. Tapi, detik di mana kiai itu pergi, terus kelas diambil alih sama ustadz biasa, atau pengurus asrama yang senior, kedisiplinan itu mendadak runtuh. Mulai pada bandel ya? Iya, ada yang mulai bercanda, ngantuk, atau ya nggak fokus aja. Ini mah klasik banget. Nah, kalau kita tarik ke dunia nyata nih ya, ini tuh persis kayak dinamika di lantai kantor Anda. Coba bayangin, saat bos besar lagi jalan ngelewatin kubikel, semua orang mendadak ngetik agresif banget natap layar. Pura-pura sibuk ngetik spreadsheet ya? Bener, tapi pas bosnya lagi dinas luar kota, wah, tab browser langsung ganti ke media sosial atau e-commerce, belanja online. Bener-bener. Di rumah juga kejadian kan? Anak-anak Anda mungkin langsung buru-buru matiin TV atau iPad pas dengar suara mobil Anda masuk garasi. Artinya, karakter kedisiplinannya tuh belum mandiri sebenarnya. Tepat. Semuanya tuh masih bergantung pada kamera pengawas berwujud manusia. Nah,
Fenomena yang barusan dideskripsikan itu, baik di pesantren, di kantor, atau di rumah, itu dianalisis dalam dokumen ini sebagai fenomena gap. Fenomena gap. Ada jurang pemisah ya berarti? Betul, ada jurang lebar antara idealitas karakter yang diinginin sama kenyataan di lapangan. Pendekatan tradisional yang cuma ngandelin instruksi moral, kayak, sekedar ngasih tahu ini dosa, ini pahala, atau ini boleh dan nggak boleh. Itu tuh udah terbukti nggak memadai lagi. Nggak mempan ya buat anak sekarang? Nggak mempan, tantangan sesungguhnya buat si kiai ini adalah mentransformasi kepatuhan yang sifatnya transaksional ini, gimana caranya ngubah rasa takut dihukum, itu jadi sebuah internalisasi nilai yang permanen. Oh, biar nempel terus di diri mereka? Iya, kiai itu harus mastiin kedisiplinan itu nyala dari dalam diri santri itu sendiri. Entah si kiai lagi ada di ruangan yang sama atau lagi pergi 100 km jauhnya. Mengubah motivasi eksternal jadi internal ya? Itu kan tantangan universal banget sebenarnya. Sangat universal. Jadi kalau masalah utamanya itu ketergantungan pada kehadiran fisik si pemimpin, terus kerangka kepemimpinan macam apa nih yang ditawarin dokumen ini buat nyelesain masalah itu? Nah, dokumen ini ngebedah mekanismenya rinci banget. Pakai kerangka teori dari tokoh kayak Mahfudz dan Sulhan. Kunci dari transformasi itu ternyata bukan pakai satu gaya kepemimpinan aja. Oh, nggak cuma satu? Nggak. Kiai ini mengorkestrasi 4 model kepemimpinan sekaligus, yang semuanya tuh saling mengunci. 4 model? Apa aja tuh? Yang pertama, gaya karismatik. Oke. Ini tuh daya tarik bawaan, wibawa personal yang muncul dari kedalaman ilmu dan integritas kiai itu sendiri. Terus yang kedua? Kedua, gaya transformasional. Di sini kiai itu bertindak sebagai visioner. Dia memicu santri buat ngubah cara mikir mereka biar naik kelas secara intelektual. Paham. Ketiga? Di mana seluruh proses memimpin ini dibingkai bukan sebagai tugas profesional biasa, tapi murni sebagai bentuk ibadah dan pengabdian ke Tuhan. Tunggu sebentar deh. Ada sesuatu yang agak janggal nih menurut saya. Janggal gimana? Kalau kita balik lagi ke masalah awal tadi, yang santri cuma patuh pas ada kiainya, bukannya gaya kepemimpinan karismatik itu yang justru jadi akar masalahnya? Menarik, gimana maksudnya? Ya logikanya gini. Bayangin ada pemimpin yang karismanya tuh gede banget. Wibawanya menekan ruangan. Sampai orang-orang tunduk murni karena segan. Atau ya takut kualat. Terus? Kepatuhan kayak gini kan lahir bukan dari kesadaran rasional si santri dong. Tapi lebih ke ketakutan mistis pada figur sentralnya aja. Iya, betul. Terus gimana ceritanya karisma bisa nyiptain karakter yang mandiri. Kalau pada dasarnya itu malah ngedesain ketergantungan absolut ke pemimpinnya? Nah, itu bantahan yang sangat krusial. Dan justru disitulah letak kejeniusan dari orkestrasi 4 gaya tadi. Oh ya? Iya. Anda benar, kalau kiai itu cuma ngandelin karisma doang, maka hari di mana beliau wafat, hari itu juga pesantrennya bakal runtuh. Pasti ambruk sistemnya. Makanya dokumen ini tuh ngejelasin kalau karisma di sini beroperasinya itu lebih mirip kayak gaya gravitasi. Gravitasi? Betul. Dia tuh daya tarik masif yang narik planet-planet, yaitu para santri ini, ke dalam orbitnya. Dia memenamkan hati dan perhatian mereka di awal. Oke, jadi kayak semacam hook-nya ya? Tepat. Tapi kan gravitasi doang bakal bikin planet-planet itu saling bertabrakan kalau nggak ada hukum fisika yang ngatur lintasannya. Masuk akal. Nah, hukum fisika inilah yang diisi sama gaya transaksional dan transformasional tadi. Kiai di Bima Marwa ini nggak ngejalanin otoritasnya sendirian. Oh, dia mendelegasikan? Iya, beliau mendelegasikan kekuasaannya lewat struktur yang sangat rigid ke para ustadz dan pengurus asrama. Ada aturan main yang jelas, targetnya terukur, dan sistem sanksi itu berjalan otomatis tanpa kiai harus turun tangan langsung. Jadi maksudnya karismanya ini yang bikin santri mau masuk ke dalam ruangan, tapi sistem transaksionalnya yang mastiin mereka tetap tertib dan belajar pasti dalam. Bener banget. Dan ini semua dijaga sama gaya spiritualnya. Biar nggak kaku ya? Iya. Kalau di perusahaan biasa kan sistem transaksional kayak teguran atau potong gaji itu rasanya menindas banget ya, kering gitu. Banget. Bikin stres. Tapi di pesantren, karena ada bingkai spiritual, hukuman atau takzir itu nggak dilihat sama santri sebagai kemarahan dari manajemen. Terus dilihatnya sebagai apa? Sebagai proses penyucian diri. Kiai itu memposisikan dirinya sebagai murabi, pendidik jiwa, bukan mandor pabrik. Wow. Jadi waktu keempat gaya ini bergesekan tiap hari, mereka tuh saling netralin kelemahan masing-masing. Saya mulai nangkep nih. Karisma nyegah aturan jadi kaku. Aturan nyegah karisma jadi kultus individu gitu ya? Betul.
Terus visi transformasional nyegah sistem jalan di tempat, dan spiritualitas nyegah semuanya jadi sekedar rutinitas kosong tanpa jiwa. Penjelasan mekanis yang benar-benar masuk akal. Karisma itu gravitasinya, dan pendelegasian manajerial itu hukum orbitnya. Persis. Tapi, mari kita bawa konsep abstrak ini biar lebih membumi. Kita kan punya ekosistem yang dirancang buat meredam gangguan digital dan mencetak kemandirian nih. Pertanyaannya, ruang kosong yang ditinggalkan pas gawai ini disita, itu bakal diisi pakai apa dalam keseharian mereka? Gimana teori 4 gaya ini benar-benar hidup dalam 24 jam rutinitas para santri? Nah, dokumen Marhan tuh ngurain ini lewat lensa teori pendidikan karakter dari Thomas Likona dan Dakir. Oke, teorinya bilang apa tuh? Proses pembentukan itu dibagi jadi 3 mesin penggerak. Pertama, moral knowing, yaitu pemahaman tentang apa yang benar. Tahu yang benar ya? Betul. Kedua, moral feeling, keterikatan emosional buat mencintai kebenaran itu. Dan ketiga, moral action, yaitu eksekusi dari kebenaran tersebut. Tahu, cinta, lakuin. Nah, yang ngebedain pesantren dari sekolah biasa adalah ketiga mesin ini nggak dimatiin pas bel pulang jam 3 sore. Karena mereka tinggal di sana ya? Iya, ini operasi 24 jam penuh. Coba bayangin siklusnya ya. Mereka bangun jam 5 pagi buat ibadah bareng, terus ngaji kitab kuning, lanjut ke sekolah formal. Habis itu ada ekstrakurikuler, makan bareng di asrama pakai aturan tertentu, sampai akhirnya mereka menjamkan mata lagi jam 10 malam. Sepanjang waktu itu tuh, nggak ada ruang buat balik ke kebiasaan lama. Tapi tunggu deh, kalau setiap detik itu diawasi dan diatur selama bertahun-tahun, bukannya itu malah terkesan kayak simulasi penjara ya? Banyak yang mikir gitu emang. Iya kan? Terus gimana Kiai ini mastiin ini beneran jadi wadah buat ngebentuk moral feeling tadi? Biar santrinya beneran mencintai aturan itu bukan sekedar merasa dipenjara sama jadwal. Nah, disinilah dokumen ini ngenalin instrumen paling pamungkas dari sang kiai. Namanya metode uswah hasanah. Uswah hasanah. Suri teladan, ya? Betul, tapi jangan diterjemahin kaku sebagai suri teladan aja. Mari kita lihat cara kerjanya secara langsung. Gimana tuh prakteknya? Berdasarkan landasan teologis dari surat Al-Ahzab ayat 21, Kiai ini menolak sekadar jadi pemberi instruksi. Beliau bertransformasi jadi buku panduan yang hidup. Buku panduan yang hidup? Bisa kasih contoh nggak? Gini, misalnya jadwal mengharuskan santri buat jaga kebersihan, Kiai itu nggak bakal cuma duduk di ruangannya, pegang mikrofon, terus nyuruh-nyuruh santri nyapu halaman. Oke, beliau nggak mandorin ya? Nggak sama sekali. Beliau bakal keluar, ambil sapu sendiri, dan ngebersihin halaman pesantren itu dengan tangannya sendiri. Wow, kiainya nyapu sendiri. Iya, dan waktu santri ngelihat figur dengan karisma segede itu rela mungut sampah kering, itu terjadi pergeseran emosional di kepala mereka. Ah, kerasa banget tuh pasti. Rasa malu dan segan yang muncul itulah yang memicu moral feeling tadi. Mereka jadinya ngebersihin halaman bukan karena takut dihukum. Bukan karena transaksional lagi dong. Betul, tapi karena mereka cinta dan pengen niru sosok kiai mereka. Tindakan langsung ini tuh dampaknya jauh lebih melebihi kapasitas retorika verbal atau omongan apapun. Paham saya. Jadi kiai memanipulasi, dalam konotasi positif ya, emosi santrinya lewat tindakan nyata. Persis. Wah, ini relevan banget loh buat pendengar kita. Kalau Anda itu seorang manajer divisi atau pemimpin keluarga, nilai yang dianut sama tim atau anak-anak Anda tuh nggak pernah kebentuk cuma dari rapat evaluasi bulanan doang. Nggak cukup pakai memo. Benar. Karakter mereka juga nggak dibentuk dari pesan WhatsApp panjang di grup keluarga soal pentingnya ngerapihin kamar. Nggak bakal mempan. Betul banget. Karakter mereka itu dipahat setiap hari dari cara mereka ngelihat Anda bereaksi di bawah tekanan. Nah, itu dia. Saat ada masalah gede di kantor, apakah Anda panik terus nyari kambing hitam? Atau Anda ambil tanggung jawab dengan tenang? Anak buah pasti nilai itu. Betul. Kalau di rumah, saat anak Anda nggak sengaja numpahin minuman, apakah Anda langsung teriak marah-marah? Atau Anda ngambil lap terus ngebersihin bareng-bareng? Itulah uswah hasanah di dunia modern kita. Budaya itu nggak tertulis di dinding kantor, tapi ditonton dari reaksi pemimpinnya. Benar. Dan observasi Marhan di pesantren ini mengkonfirmasi itu.
konsistensi keteladanan harian. Ini adalah kurikulum yang paling mematikan efektivitasnya. Luar biasa. Santri itu belajar toleransi dari cara kiai ngobrol sama tamu yang beda pandangan. Mereka belajar manajemen waktu dari konsistensi kiai hadir di majelis, bahkan tanpa bawa jam tangan sekalipun. Wow, karena udah jadi habit ya? Iya. Kiai ngebuktiin kalau kepemimpinan sejati itu adalah tentang seberapa selaras antara apa yang Anda tuntut dari orang lain dengan apa yang Anda lakuin sendiri. Oke, kita udah ngupas tuntas nih soal mekanismenya. Kita udah lihat ekosistem 24 jam dan kepemimpinan yang berwujud tindakan nyata. Tapi sekarang kita harus lihat ke ujung terowongannya nih. Hasil akhirnya ya? Iya. Buat apa sih semua upaya Spartan yang ketat ini? Apa tujuan akhir dari karakter yang lagi dibentuk? Nah, di sini dokumen Marhanan ngungkapin temuan yang cukup mengejutkan menurut saya. Mengejutkan gimana? Igor Tafakuh Fidin gitu loh, ahli agama eksklusif. Betul, tapi proposal ini menjabarkan ada 2 target pembentukan karakter yang berani banget dan ini menantang realitas masa kini. Wow, bukan sekedar ahli agama doang dong berarti? Apa tuh 2 targetnya? Visi kepemimpinan di Darul Ulum NW ini nggak terkurung di Menara Gading. Target pertama mereka adalah karakter sosial moderat. Sosial moderat? Iya, dokumen ini nyatat gimana kiai itu secara sistematis mendesain santrinya buat siap hidup di tengah masyarakat yang heterogen. Paham, ngajarin toleransi gitu ya? Betul, ngajarin toleransi, kesantunan, terus kemampuan buat interaksi sama kelompok yang beda budaya, beda kelas sosial, bahkan beda keyakinan, tanpa mereka harus kehilangan identitas aslinya. Keren sih itu. Tapi yang target kedua ini nih, yang bikin saya benar-benar terdiam pas baca dokumennya. Soal ekologi ya? Iya, karakter ekologis berbasis ekoteologi. Maksud saya, gimana ceritanya sebuah pesantren di pedesaan malah fokus banget pada isu aktivisme lingkungan semacam ini? Kok bisa? Nah, ini titik di mana kepemimpinan kiai nunjukin sisi adaptabilitasnya yang paling tajam. Secara geografis kan, lokasi pesantren ini di Konawe Selatan. Wilayah itu berbatasan langsung sama area aktivitas industri pertambangan yang masif banget. Oh, jadi efeknya kerasa langsung ya? Kerasa banget. Eksploitasi alam, debu, degradasi kualitas air, sampai ancaman deforestasi itu adalah realitas harian yang bisa mereka lihat dari jendela asrama. Astaga. Makanya, kalau institusi ini cuma ngajarin hafalan doa aja, mereka bakal kehilangan pijakan pada realitas. Karena itu, Kiai mengambil konsep ekoteologi ini. Bisa tolong dibedah nggak mekanisme ekoteologi ini? Gimana caranya si Kiai ngejembatanin kitab-kitab klasik yang umurnya ratusan tahun sama mesin-mesin pengerup nikel yang ada di depan mereka? Caranya brilian sih. Kiai mereposisi isu lingkungan hidup, kayak buang sampah, nanam pohon, tentang pengerusakan alam, itu bukan sekedar sebagai regulasi pemerintah atau kampanye LSM aja. Terus? Dijadiin doktrin teologis yang absolut. Kiai menggali lagi teks-teks klasik itu, terus diterjemahin ke bahasa zaman sekarang. Oh, dikasih framing agama ya? Iya, bahwa ngejaga keseimbangan ekosistem bumi itu adalah bentuk ibadah tertinggi. Dan merusaknya adalah dosa besar yang melanggar mandat manusia sebagai penjaga bumi. Wah, kuat banget tuh argumentasinya. Kuat banget. Prakteknya, pas santri diajak buat penghijauan atau kelola limbah pesantren, mereka tuh sadar kalau mereka lagi mempraktekkan pengajian mereka. Bukan cuma kerja bakti biasa ya? Bukan. Kiai ini mentransformasikan energi perlawanan khas Gen Z yang seringkali apatis itu jadi sebuah tanggung jawab ekologis yang berlandaskan spiritualitas. Jadi agama tetap punya taring ya di tengah gempuran industrialisasi ini. Persis. Jadi alih-alih tutup mata dan sembunyi di balik tembok pesantren, Kiai ini malah meredefinisi ulang otoritas kunonya untuk nyiptain pasukan pelindung lingkungan. Betul. Beliau pakai teks dari masa lalu buat ngamanan masa depan. Asli, ini jenius banget. Sangat visioner. Oke, mari kita ambil langkah mundur sejenak dan rajut semua benang merah dari penelusuran dokumen Marhan ini untuk Anda semua. Silahkan. Dari sebuah pondok pesantren di pelosok Sulawesi Tenggara, kita tuh dapat cetak biru kepemimpinan yang solid banget. Kita belajar kalau mencetak karakter mandiri di tengah lautan distraksi digital itu nggak bisa diselesain cuma dengan perbanyak aturan atau masang lebih banyak CCTV. Nggak bakal jalan itu. Karakter itu cuma bisa tumbuh dari orkestrasi gaya kepemimpinan yang dinamis
di mana gravitasi wibawa Anda itu diimbangi dengan sistem yang jelas. Dan lebih dari segalanya, kesuksesan ngebentuk karakter itu bergantung pada seberapa persisten Anda memposisikan diri sebagai uswa hasanah, sebagai buku panduan yang hidup. Dan ini ngebawa kita pada sebuah ajakan refleksi internal ya buat Anda yang dengerin. Coba deh bayangin sejenak tata ruang kantor Anda atau ruang keluarga di rumah Anda. Terus tanyain jujur ke diri sendiri. Apakah budaya kepatuhan, etos kerja, dan kedisiplinan yang ada di sana tuh cuma terjadi saat mata Anda lagi ngawasin mereka? Atau jangan-jangan pas Anda balik badan langsung pada main handphone. Nah itu. Ataukah nilai-nilai itu tuh udah ngakar kuat dan berjalan otomatis bahkan saat Anda lagi dinas di belahan bumi yang lain? Kalau sistem Anda masih bertumpu pada kehadiran fisik Anda sebagai pengawas, berarti Anda belum mencetak karakter. Anda cuma lagi memaksakan kepatuhan transaksional aja. Bener banget. Dan mungkin ini saat yang tepat buat minjem formulanya Kiai tadi ya. Berhenti ngasih terlalu banyak instruksi tertulis dan mulailah ambil sapu Anda sendiri buat ngasih teladan. Wow, evaluasi yang sangat tajam ya buat kita semua. Tapi sebelum Anda ngelepas headphone ini dan balik lagi ke rutinitas Anda, saya pengen nanamin satu pemikiran provokatif terakhir di benak Anda. Apa tuh? Sumber kajian kita hari ini kan udah meyakinkan banget ya, ngebuktiin betapa dikdayanya ekosistem tertutup 24 jam ini, lengkap dengan keteladanan konstan dari Kiai buat mutus kecanduan digital santri. Betul, sangat efektif. Tapi mari kita pikirin ini secara pragmatis saja deh. Apa yang sebenarnya terjadi pada detik ketika santri-santri ini secara resmi dinyatakan lulus? Oh, ini pertanyaan berat nih. Iya kan? Ketika mereka harus melangkah keluar dari gerbang besi pesantren itu, ninggalin ekosistem yang serba terstruktur tadi, dan tiba-tiba dilempar balik ke dunia nyata yang brutal. Dunia yang penuh kekacauan dan layar gawai tanpa sensor ya? Persis. Dan di luar sana kan nggak ada satupun sosok kiai yang ngawasin orbit mereka lagi. Nah, apakah mesin moral feeling yang dibangun susah payah bertahun-tahun itu bakal mampu bertahan nahan gempuran zaman sendirian? Ujian yang sebenarnya ya? Ataukah secara perlahan, bangunan karakter itu bakal mulai retak dan runtuh gara-gara ketiadaan sistem penopang aslinya? Bukankah itu ujian sesungguhnya dari sebuah kepemimpinan? Benar-benar PR besar buat semua pemimpin sih itu. Silakan Anda renungkan pertanyaan itu saat Anda mimpin tim atau ngedidik anak Anda esok hari. Terima kasih udah nemenin obrolan kita hari ini dan sampai jumpa di Bedah Dokumen.